Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Dwi Handayani, mahasiswa S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang, akan menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Terdapat 4 subbab induksi elektromagnetik. Yang pertama yaitu GGL induksi, yang kedua yaitu hukum Lenz, yang ketiga yaitu GGL induksi diri, yang keempat yaitu penerapan induksi elektromagnetik pada teknologi. Pembahasan yang terakhir yaitu penerapan induksi elektromagnetik dalam teknologi. Yang pertama yaitu generator atau dinamo. Generator atau dinamo adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik atau gerak menjadi energi listrik. Pada prinsipnya, generator terdiri atas kumparan kawat dan magnet tetap atau permanen. Bagian dari generator dapat dibedakan menjadi dua, yaitu rotor dan stator. Rotor yaitu bagian generator yang bergerak, sedangkan stator merupakan bagian generator yang diam. Di dalam generator terdapat cincin luncur, yaitu bagian yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik keluar, dan bagian ini adalah tempat untuk mengikatkan ujung-ujung kawat kumparan. Generator dibedakan menjadi dua, yaitu generator DC dan generator. Besarnya GGL induksi yang terjadi pada generator dinyatakan dalam persamaan GGL induksi sama dengan GGL induksi maksimal kali sin kali omega T, di mana E max sama dengan B kali A kali N kali omega. Dengan keterangan E sama dengan GGL induksi, B merupakan induksi magnet, A merupakan luas bidang kumparan, N merupakan jumlah linitan kumparan, omega merupakan laju anguler, E max merupakan GGL induksi maksimum, T merupakan lamanya kumparan berputar. 2 yaitu transformator, berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Terdapat dua jenis transformator, yaitu transformator step down dan transformator step up. Perbedaan besar antara trafo step up dan step down terletak pada level tegangan yang dikeluarkan, yang mana trafo step up menaikkan tegangan, sedangkan trafo step down menurunkan tegangan. Trafo step up memiliki ciri-ciri yang mana lilitannya pada kumparan primer itu lebih sedikit dibandingkan lilitan pada kumparan sekunder, sehingga medan magnet yang terbentuk pada kumparan sekunder akan lebih besar dan menghasilkan tegangan yang lebih besar pula jika dibandingkan dengan kumparan primer. Sedangkan untuk transformator step down memiliki ciri-ciri, yaitu jumlah lilitan pada kumparan primer itu lebih banyak dibandingkan lilitan pada kumparan sekunder. Jumlah lilitan yang lebih sedikit pada kumparan sekunder akan lemah dan hanya menghasilkan tegangan yang lebih kecil dibandingkan pada kumparan sekunder. Idealnya, transfer energi tersebut tidak kehilangan energi, tetapi kenyataannya pada sebagian energi yang hilang menjadi energi kalor, sehingga pada transformator dikenal efisiensi transformator, yaitu perbandingan antara daya pada kumparan sekunder dengan daya pada kumparan primer. Pada transformator berlaku Vp per Vs sama dengan Mp per Ns, dengan efisiensi transformator sama dengan Ps per Pp sama dengan Is kali Vs per Ip kali Pp. Selanjutnya yaitu peran transformator dalam transmisi daya listrik, ditunjukkan pada gambar sebagai berikut. Pada awalnya, pembangkit listrik atau power plant ini menghasilkan tegangan sebesar 12.000 volt. Tegangan ini kemudian dinaikkan dengan transformator step up ini menjadi 240.000 volt dengan perbandingan 20:1. Kemudian daya tegangan tinggi ini dikirim melalui saluran transmisi jarak jauh atau high voltage transmission line. Nah, setibanya di kota, tegangan dikurangi menjadi sekitar 8.000 volt di gardu induk menggunakan transformator step down perbandingan 1:30. Namun sebelum digunakan di rumah,
tegangan itu dikurangi menjadi 240 volt oleh transformator step down yang sering dipasang pada tiang peralatan. Nah, kemudian daya tersebut didistribusikan kepada konsumen yang ada di rumah. Penerapan yang ketiga yaitu ground fault interrupters, yaitu pemutus gangguan tanah, ditunjukkan pada gambar yang ada di sebelah kanan, merupakan perangkat keamanan yang melindungi orang dalam sengatan listrik saat mereka menyentuh peralatan dan bergegas listrik. Pengoperasiannya menggunakan hukum Faraday. Peralatan yang menggunakan ground fault interrupters yaitu misalnya pada dryer dan stop kontak dinding yang tidak dilindungi. Yang keempat, electric guitar pickups, yaitu pickup gitar listrik, ditunjukkan pada gambar yang ada di sebelah kanan. Kumparan pickup ditempatkan di dekat senar gitar yang bergetar, yang terbuat dari logam yang dapat dimagnetisasi bagian senar yang terdekat dengan kumparan. Saat senar gitar bergetar pada frekuensi tertentu, segmen magnetisnya menghasilkan flux magnet yang berubah melalui koil pickup. Flux yang berubah mengindukasi tegangan pada koil yang diumpankan ke penguat. Output dari penguat dikirim ke pengeras suara, menghasilkan gelombang suara yang kita dengar. Itu monitor apnea. Sindrom kematian bayi mendadak adalah penyakit yang mematikan, di mana bayi tiba-tiba berhenti bernafas saat tidur tanpa sebab yang jelas. Salah satu jenis perangkat pemantau yang disebut monitor apnea digunakan untuk mengingatkan pengasuh atau orang tua akan berhentinya pernafasan. Perangkat menggunakan arus induksi seperti yang ditunjukkan pada gambar yang ada di sebelah kiri, yaitu sebuah gulungan kawat yang dipasang di salah satu sisi dada membawa arus bolak-balik. Flux magnet yang bervariasi yang dihasilkan oleh arus ini melewati kumparan pickup yang dipasang ke sisi berlawanan dari dada. Ekspansi dan kontraksi dada yang disebabkan oleh pernafasan atau gerakan mengubah kekuatan tegangan yang diinduksi di pickup coil. Namun, jika pernafasan terhenti, pola tegangan yang diinduksi menjadi stabil dan sirkuit eksternal yang memantau tegangan membunyikan alarm bagi pengasuh setelah jeda sesaat untuk memastikan bahwa masalah terjadi.